Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam kebajikan, namo buddhaya, Om Swastiastu. Semoga semuanya, rekan-rekan YouTuber semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah tanpa terasa, tahun ini pemerintah akhirnya mengeluarkan pengumuman penerimaan CPNS dan P3K tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk berbagi bagaimana caranya bisa lulus CPNS dan P3K. Perkenalkan dulu, nama saya Zainullah. Saya CPNS tahun 2021 yang baru saja lulus tahun kemarin di pemerintah Provinsi Jawa Timur di Dinas Pendidikan. Teman-temanku semuanya, tiada rasa syukur yang bisa saya sampaikan kecuali ingin berbagi bagaimana bisa lulus menjadi CPNS. Karena ini suatu kenikmatan yang saya harus berbagi untuk rekan-rekan semua yang sekarang sedang berjuang untuk menjadi CPNS. Nah, yang pertama, jangan lupa subscribe dulu channel YouTube ini, kemudian like dan komen jika ada hal-hal yang belum pas atau masukan untuk pengembangan materi konten YouTube ini. Semoga bisa bermanfaat. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tutorial pertama agar bisa lolos CPNS. Dan semoga rekan-rekan semua dalam keadaan sehat dan jangan lupa untuk menjalankan prokes, protokol kesehatan. Marilah kita mulai, teman-temanku semua. Untuk sesi pertama ini, saya ingin berbagi bagaimana caranya bisa lulus dulu ya. Yang pertama yang harus kita miliki adalah yaitu niat yang lurus. Maksudnya adalah kita mengikuti CPNS ini semata-mata karena Allah. Jadi ingin menjadi CPNS untuk bermanfaat untuk umat, meraih ridha Allah dan sebagainya. Jangan niatkan menjadi PNS ini untuk hal-hal yang duniawi semata. Nah, karena niat inilah nanti yang akan menguatkan usaha kita, yang menguatkan dengan segala hal yang akan kita temui di lapangan. Yang kedua adalah kita harus serius dan sungguh-sungguh. Maksudnya adalah tidak sedikit orang yang mengikuti tes CPNS ini hanya untuk coba-coba. Nah, teman-teman jika ingin sukses, maka jangan lakukan hal ini. Tapi teman-teman harus bisa sungguh-sungguh dan serius. Padahal pendaftaran sudah menyita banyak waktu dan konsentrasi. Apalagi nanti teman-teman pas seleksinya dengan ribuan bahkan jutaan peserta yang lain. Setelah lulus seleksi nanti masih ada SKD, SKB, pemberkasan, dan sebagainya. Maka ini tidak bisa dianggap main-main teman-teman. Kemudian yang ketiga adalah cari informasi selengkap mungkin. Artinya jika teman-teman memilih CPNS, carilah informasi yang sangat detail. Jika teman-teman memilih menjadi P3K, cari yang selengkap-lengkapnya. Jangan hanya sebagian saja. Hal itu teman-teman bisa lakukan dengan cara mengikuti Instagram seperti Kemenpan RB atau misalnya BKN Go ID Official, Twitter BKN Go ID dan sebagainya, termasuk dengan akun sosial instansi yang teman-teman akan lamar nanti. Yang keempat teman-teman, pastikan formasi yang dilamar sesuai. Artinya teman-teman jika latar belakangnya adalah sarjana ekonomi, maka cari formasi yang diminta oleh panitia adalah sarjana ekonomi. Jika teman-teman ingin menjadi guru, maka pastikan linear ijazahnya juga pendidikan. Jangan sampai tidak sama. Karena ini nanti mempengaruhi tingkat kelulusan teman-teman ketika proses seleksi administrasi. Ada cerita teman-teman, ketika angkatan 2019 angkatan saya yang tertunda karena corona ke 2021 ini, jadi ketika administrasi dia lolos teman-teman. Tetapi ketika proses pengajuan NIP ditolak karena ijazahnya hanya sedikit berbeda.
ijazahnya dia ilmu sarjana ilmu gitu, tetapi yang diminta adalah bukan pada ilmunya tapi pada terapannya. Nah, ini hati-hati. Nah, ini juga bisa disiasati dengan cara jika memang misalnya sarjana ilmu pertanian melamar S1 pertanian, itu bisa juga dilakukan dengan cara meminta surat keterangan dari kampus yang bersangkutan bahwasanya jurusan itu sama. Kemudian yang kelima, teman-teman rajin berlatih soal. Nah, ini teman-teman, saat saya lolos itu rajin soal SKD hampir 2 bulan sebelum proses seleksi saya sudah belajar, teman-teman. Jadi dari buku-buku, saya beli buku-buku, kemudian dari eh, tes-tes online, kemudian pembelajaran grup-grup itu terus saya lakukan, minimal saya belajar 1 jam 2 jam setiap hari. Nah, ini yang membuat nilai saya saat itu paling tinggi, teman-teman. Jadi saat saya lolos, posisi saya adalah di peringkat 1, alhamdulillah. Nah, itu triknya. Kemudian yang keenam, cermat dalam memilih instansi. Nah, ini juga pinter-pinter kita yang mengatur. Karena ribuan, teman-teman. Seperti di Provinsi Jawa Timur itu yang melamar 37.000, teman-teman. Yang keterima hanya 1.300-an. Jadi hanya berapa persen, sangat kecil sekali, teman-teman. Nah, itu dipengaruhi dengan kecermatan kita memilih instansi yang akan kita lamar. Misalnya, kalau ketika zaman saya kemarin, masa saya kemarin adalah pilih instansi yang kurang diminati, atau di situ instansi yang banyak formasinya. Nah, saya memilih yang kedua, teman-teman, memilih yang banyak formasinya. Saat di tempat lain memerlukan hanya 1 orang, saya memilih yang ada 3 orang. Jadi kesempatan kita bisa besar. Atau di tempat yang agak terpencil, teman-teman. Misalnya di Jawa Timur itu ada tempat di Kepulauan Sumeneb. Itu teman-teman sedikit sekali yang ini. Nah, kita bisa mendapatkan di situ dengan cara memilih tempat itu. Nah, untuk awal nggak apa-apa, teman-teman, CPNS kita berada di wilayah yang bukan yang kita harapkan. Tapi nanti kita bisa mengajukan mutasi, atau biar tidak mutasi kita apa? Siapa tahu mutasi ke tempat yang lebih baik. Yang penting kita punya niat dulu. Yang ketujuh, teman-teman pahami passing grade kelulusan. Nah, kalau di CPNS itu teman-teman ada TWK, TIU, dan TKP. Ini kita harus kita pahami. Apa sih TWK itu? Apa TIU itu? Dan apa TKP itu? Kalau di P3K juga berbeda, teman-teman. Ada passing grade-nya yang harus kita ketahui. Nah, ini harus kita, teman-teman, karena meskipun nilai kita tinggi tetapi tidak melewati passing grade ini, kita tidak akan lulus. Nah, ini ada cerita, teman-teman. Ada seangkatanku itu luar biasa tinggi sekali nilai, teman-teman, hampir 500, tepatnya 432, teman-teman. Tetapi sayang sekali, teman-teman, untuk TWK-nya dia kurang hanya 2 poin saja. Jadi meskipun nilainya tinggi, tetap dia tidak lulus, teman-teman. Sayang sekali kan? Udah capek-capek daftar, administrasi, tes kita dengan puluhan ribu orang, ternyata tidak lulus gara-gara tidak memahami passing grade yang ada di proses CPNS atau P3K ini. Yang kedelapan, atur strategi dalam mengerjakan soal, teman-teman. Nah, nanti itu soalnya kalau tahun lalu ada 100 soal, tetapi tahun ini ada 110 soal, teman-teman. Waktunya hanya kurang lebih 2 jam, teman-teman. Jadi sangat sempit sekali, teman-teman. Jadi teman-teman mengerjakan itu 1 menit cuma 1 soal. Jadi usahakan ini diatur. Bagaimana caranya? Saya kemarin itu adalah menjawabnya seperti ini, teman-teman. Jadi dari 1 soal itu tidak semua soalnya kan sama. Tetapi di situ ada 20 soal dari kategori tertentu. Misalnya soal TWK itu ada 30 soal, teman-teman. Dari soal nomor 1 sampai 30. Soal TIU juga ada 30 soal. Dari nomor 31 sampai 60. Kemudian soal PKP ada 40 soal. Dari 61 sampai dengan 100. Nah, jika teman-teman ingin lolos passing grade, itu minimal teman-teman dapat benar 20 soal. Artinya begini, dari 1 soal itu 1 sampai 30 pastikan jawaban kita benar 20. Ketika sudah benar 20 dan waktunya sudah sangat mepet, maka kita tinggalkan dulu, teman-teman. Kita ngelompat ke nomor selanjutnya, yaitu 31. Pastikan juga 20 soal yang betul. Jika teman-teman masing-masing
ini TWK, TIU, TKP sudah benar 20 soal, maka insya Allah teman-teman sudah pas passing grade. Nah, ketika waktunya lebih kita ulangi lagi soal yang tadi kita masih belum yakini kebenarannya. Nah, itu caranya teman-teman. Alhamdulillah ini cukup baik strategi ini. Nah, teman-teman bisa lakukan nanti ketika akan melakukan tes baik CPNS maupun P3K. Kemudian ada juga ya masker waktu bisa juga dengan 1 sampai 20, kemudian 31 50 atau 61 100. Yang sisanya dulu kita tinggalkan sebentar, sudah kita yakin 20 soal baru kita kerjakan yang sisanya. Teman-teman, untuk soal TKP itu tidak ada benar atau salahnya ya. Jadi teman-teman nanti semua dapat nilai semua. Artinya soal TKP ini soal psikologis teman-teman. Jadi jawab seakan-akan teman-teman sudah menjadi ASN beneran. Ya jadi fungsikan letakkan diri kita sebagai ASN yang sudah jadi. Ya biar nilainya yang paling tinggi teman-teman. Nah, ketika sudah selesai semua, ya soal yang tadi terlewat itu dikerjakan lagi. Nah, kemudian jika waktu tidak cukup ya, maka pilihannya itu kalau bisa ya jangan ngacak-ngacak teman-teman. Jangan A, B, C, D, E. Tapi kalau bisa yang tidak kita yakini betul itu, jawab A semua. Kalau memang kita mepet, kita tidak tahu ya, baru kemudian dijawabnya itu apa. Kalau memang A, A semua, B, B semua, C, C semua, D, D semua. Insya Allah itu pasti ada yang betul teman-teman. Dan jangan lupa, selesai, terus berzikir kepada Allah, istighfar, sholawat, insya Allah teman-teman akan lolos. Dan kedelapan, cek kembali semua jawaban sebelum mengeklik selesai ujian. Ya, jika masih ada waktunya. 9 teman-teman, jangan lupa berdoa dan minta didoakan. Artinya kita mulai sekarang ini sudah berdoa ya. Rajin-rajinlah habis sholat 5 waktu kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita lolos CPNS tahun ini atau ketika tahun ini. Kemudian yang kedua, selepas sholat-sholat sunnah seperti tahajud, hajat, duha, kita juga berdoa kepada Allah dan kita minta doa kepada kedua orang tua kita, terutama pada ibu kita, keluarga kita, istri kita, suami kita, anak kita, dan family-family kita. Insya Allah kalau sudah semua mendoakan, teman-teman pasti lulus. Kemudian yang 10 teman-teman, ini yang saya lakukan juga sedekah. Sedekah bagi orang-orang yang memang berhak, apalagi di masa pandemi teman-teman. Khususnya orang-orang tidak mampu, seperti anak yatim, anak duafa, fakir miskin, kita bantu. Paling tidak setiap hari Jumat teman-teman, berikan sedekah terbaiknya, semampunya. Namun jangan dipaksakan, tapi rutinlah. Insya Allah Allah akan bukakan jalan kemudahan. Dan yang paling terakhir teman-teman adalah tawakal. Artinya setelah kita usaha, kita memahami dari awal, kita belajar, kemudian kita sudah ikut tes, kita sudah sedekah, berdoa, pasrahkan semuanya kepada Allah. Apa tujuannya? Agar nanti ketika kita lolos, kita tidak menjadi sombong. Atau ketika nanti, na'udzubillah ya, belum berkesempatan tidak patah semangat. Karena masih ada jalur-jalur yang lain yang akan membawa teman-teman sukses. Oke? Sekian teman-teman, terima kasih. Manjadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Oke, teman-teman. Terima kasih sudah menonton channel YouTube saya. Sampai ketemu di episode berikutnya tentang lebih teknis lagi. Bagaimana bisa lolos menjadi CPNS P3K tahun 2001 ini. Tetap semangat, semoga sukses, jaga kesehatan, dan sampai ketemu nanti apabila kita jadi satu instansi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Bye.